Plat baja kapal selam yang sudah dipotong dengan ukuran kecil akan didaur ulang menjadi paku kayu berkualitas tinggi. Logam bekas kapal memiliki kualitas tinggi, di mana tingkat kepadatan atom berada pada level yang lebih tinggi dari besi biasa. Plat baja dipotong memanjang untuk mempercepat proses pemanasan dan wire drawing nantinya. Besi ini kemudian diantarkan ke paman sebelah untuk segera dipanggang dengan suhu ekstrim mencapai ratusan derajat Celcius pada tungku generasi kedua yang mereka miliki. Proses pemanasan dengan metode yang lebih lanjut seperti ini dapat mengoptimalkan proses produksi hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tungku konvensional. Di ujung sebelah, paman yang mengenakan APD lengkap langsung adu mekanik untuk mengeluarkan baja panas dari tungku. Player yang bekerja pada bagian ini harus menutupi seluruh tubuhnya dengan kain gamis anti radiasi untuk melindungi dari serpihan logam yang dihasilkan karena benturan baja panas dengan item yang beliau gunakan. Conveyor berkecepatan tinggi mampu membawa logam melaju cepat ke bagian sebelah untuk dieksekusi. Di bagian ini mereka akan mengubah bentuk logam menjadi memanjang dengan metode wire drawing, yaitu proses perubahan bentuk logam panas dengan cara dihimpit pada lubang kecil secara berulang sampai ukurannya memanjang sesuai dengan diameter paku. Resiko pada pekerjaan ini bukan main. Jika sampai tersambar kawat baja panas, maka tak diragukan lagi kulit akan melepuh dan beresiko fatal jika mengenai area vital. Setelah ukuran diameter sesuai, kedua player yang standby di sebelah langsung memindahkan kawat ke lantai agar suhunya cepat menurun. Resiko pada bagian ini tidak dapat disamakan dengan bagian sebelumnya. Player yang terdiri dari 3 orang juga langsung membengkokkan kawat dengan tenaga manual, hanya menggunakan bantuan tiang besi yang ditanam di dalam tanah. Walaupun terlihat mudah, tapi power yang diperlukan untuk membengkokkan kawat baja sebanyak itu tentu tidaklah sedikit. Mereka bahkan perlu untuk menginjaknya dengan sepenuh tenaga agar kawat dapat melengkung sempurna. Setelah itu, ikat dengan kawat di kedua sisi ujungnya, dan kawat ini siap untuk memasuki tahap selanjutnya. Rolling mesin dengan berbagai kecepatan dan kapasitas digunakan untuk menghilangkan lekukan pada kawat. Beliau bahkan bisa solo untuk menyelesaikan objektif tersebut. Power dan staminanya tak bisa dibayangkan. Memindahkan gulungan kawat dengan bobot di atas 10 kg sepanjang hari tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi beliau harus mengimbangi kecepatan mesin yang berputar setiap saat. Prinsip yang digunakan untuk meluruskan kawat adalah energi kinetik yang diberikan pada lintasan lurus dengan konsisten akan mampu mengubah bentuk material mengikuti lintasannya. Prinsip tersebut mereka peroleh dari pengalaman pertandingan yang sudah tak terhitung lagi. Setelah kawat dipastikan lurus, mereka langsung menggulungnya pada alat yang sudah disiapkan untuk menampung item setengah jadi. Alat ini sudah dilengkapi dengan equipment khusus yang membantu kawat meluncur melewati lintasan dengan kecepatan tinggi tanpa mengubah dimensinya. Ujung kawat kemudian dimasukkan ke mesin canggih buatan mereka sendiri. Mesin ini mampu memotong dan mencetak kawat menjadi paku secara otomatis. Kecepatan produksinya pun tak main-main. Mesin tersebut mampu mengeluarkan output sebanyak jutaan pieces per hari. Pria berbaju biru bahkan bisa bekerja sambil mendengarkan lagu favoritnya dengan headset wired generasi terbaru. Paku yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke mesin pengaduk otomatis berbentuk segi 6. Material ajaib yang mereka buat berdasarkan resep rahasia turun-temurun disiapkan untuk dicampurkan dengan paku. Cukup gunakan tangan kosong saja untuk mencampurkan item tersebut. Setelah tercampur, masukkan material ke dalam mesin pengaduk dan tutup secara rapat sebelum diputar. Material tersebut mampu meningkatkan tingkat kepadatan atom di dalam paku dan membuatnya imun dengan segala jenis crowd control secara permanen. Hal tersebut menjadikan paku yang mereka produksi memiliki durability dan power yang tiada tanding di pasaran. Karung bekas yang mereka peroleh dari warung Madura di seberang jalan digunakan untuk kemasan sementara sebelum produk diantarkan ke konsumen. Kapasitas kemasannya pun harus ditimbang dengan presisi tinggi sebelum siap untuk dipasarkan ke konsumen.